Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala hal yang kita rasakan, baik itu enak bagi kita maupun tidak enak, kita tetap harus senantiasa bersyukur. Semoga dengan rasa syukur kita, yang enak semakin ditambahkan oleh Allah SWT, yang tidak enak menjadi barokah bagi kita. Dan tak lupa juga, marilah kita mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan kita berharap kelak Rasulullah SAW menjadikan, menganggap kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak, ya, yang kami hormati Ustadz El Chandra selaku founder Xbank Indonesia, founder dan juga General Manager Trust Solusi Syariah, dan kami juga ucapkan terima kasih yang terhormat Mas Giri Sulandar selaku founder Beruang Halal dan juga praktisi, ya, Syariah Financial Planner. Dan tak lupa juga doa untuk kesehatan kesembuhan, ya, yang kami hormati Ibu Siti Murtiani selaku Ketua ST Hamfara dan juga jajaran Sivitas Akademika ST Hamfara Yogyakarta. Dan kami ucapkan juga ahlan wasalam, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak sekalian yang telah hadir dalam acara pagi hari ini, yakni webinar Keuangan Islam. Keuangan Islam membawa keberkahan yang diselenggarakan oleh Ziswa Hamfara bersama Beruang Halal yang didukung, disupport oleh ST Hamfara, Trust SS atau Trust Solusi Syariah, dan juga oleh Relief ST Hamfara. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, marilah kita buka webinar Keuangan Islam pada pagi hari ini agar mendapat keberkahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami berkah, yang kami muliakan dan diberkahi Allah SWT, Masya Allah ya, terkait atau kita berbicara keuangan ya Bapak Ibu, bahwasanya krisis keuangan global terus menghantui ya, dengan 71% masyarakat tidak siap menghadapi ketidakpastian finansial. Nah, ini sumber dari Global Financial Stability Report. Dan juga sistem keuangan konvensional seringkali memprioritaskan keuntungan daripada keberkahan. Ya. Menyebabkan 63% masyarakat merasa stres dan cemas tentang keuangan mereka. Nah, ini sumber dari Survei Keuangan Nasional. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa bisa demikian? Apakah keuangan Islam bisa mengatasi problem dari keuangan konvensional ini hari? Lantas bagaimana cara keuangan Islam bekerja dan apakah keuangan Islam bisa membawa menghasilkan sebuah keuntungan serta juga mendapatkan keberkahan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu terus simak webinar keuangan Islam pada pagi ini hingga selesai ya, bersama para pemateri yang sangat kompeten dan juga pakar di bidangnya. Dan alhamdulillah sudah hadir ya untuk pemateri yang pertama, yakni Ustadz El Chandra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oki. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Di sana mendung juga Ustadz. Mendung. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah hadir Ustadz. Dan Alhamdulillah ini sudah banyak peserta yang penasaran sekali ya terkait keuangan Islam. Yang dimana keuangan Islam ini hadir ya sebagai menjawab tantangan keuangan konvensional yang seringkali acap kali ini justru membawa masalah gitu. Padahal ini hari keuangan konvensional itu diterapkan
di berbagai lini kehidupan masyarakat gitu. Termasuk salah satunya perbankan ya Ustadz ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ya Ustadz El Chandra ini pernah hidup di ranah keuangan konvensional. Bukan begitu Ustadz? Ya, Selama berapa tahun itu Ustadz? hampir 20 tahun. Masya Allah ya. Puluhan tahun itu. Itu sangat tinggi sekali jam terbangnya Ustadz ya. Masya Allah. Sama dosa, Artinya, sama dosanya juga banyak sekali. oh ya Allah, semoga Iya, ampuni dosa-dosa kita Ustadz. amin, amin. Nah, jadi Masya Allah nih Bapak Ibu ya, Ustadz Chandra ini nanti akan membawa materi atau menyampaikan materi terkait mengelola keuangan dengan Islam. Ya. Loh kok bisa? Padahal Ustadz Chandra ini kan dulu pernah ya menjadi pakar atau praktisi ya di keuangan konvensional. Justru itu Bapak Ibu, nanti kita akan mendapatkan sudut pandang dari keuangan konvensional dan keuangan Islam. Ya, yang nanti kita bisa mengkomparasikan ya bagaimana sebenarnya keuangan Islam itu sendiri yang justru di situ keuangan Islam membawa kebaikan selain untung dan juga ya pasti untung rugi tapi yang kita kejar adalah keberkahan. Nah, langsung saja kita simak materi pertama oleh Ustadz El Chandra SE, founder X Bank, founder dan juga General Manager Trust Solusi Syariah. Kepada Ustadz Chandra, kami persilakan Ustadz. Tafadol Mas Kurun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian yang ada dalam forum ini, Alhamdulillah puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, ya, terus memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan hingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi dan alhamdulillah diskusi kita itu juga mendiskusikan mengenai syariat-syariat. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Zihwah ya, Zihwah Iswah, Hamfara, ya, saya. Ziswah, Siswah, Ziswah ya. Ziswah Hamfara yang sudah mengundang saya. Mungkin ini untuk kesempatan kesekian kali yang saya diundang untuk Ya, Ustaz. isi webinar ini. Mudah-mudahan saya bisa memberi kontribusi positif lah. Harapannya seperti itu. Dan juga kepada Ibu dan Bapak peserta forum, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, ya, berbagi ilmu yang mungkin belum seberapa saya punya, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Hari ini kita adalah mengenai keuangan Islam. Kalau kita ngomong keuangan Islam, kita mungkin juga bisa membaginya melalui dua pendekatan. Keuangan Islam secara makro, ya, atau ekonomi Islam secara makro dan ekonomi Islam secara mikro. Kalau makro itu bicaranya lebih banyak ke sistem. Kalau makro, kalau mikro itu lebih banyak kepada aktivitas-aktivitas bisnis, ya, aktivitas pribadi, segala macam. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna dan lengkap. Ini kalau saya tanya ke semua orang Islam, apakah dia yakin bahwa syariat Islam itu lengkap? Saya bisa pastikan semuanya akan menjawab lengkap. Tapi kalau saya tanya lengkapnya seperti apa itu belum tentu semuanya tahu. Kalau kita bilang kita lengkap dibandingkan dengan syariat agama lain, ya, agama lain juga punya syariat, agama kita juga punya syariat, dan kita mengaku agama kita syariatnya lebih lengkap atau paling lengkap. Yang saya khawatir waktu tanya, emang perbedaannya apa? Hmm. Yang saya khawatir juga kita nggak bisa ngejawabnya. Tapi kita cuma yakin lengkap, gitu kan? Ya. Ya, ya. Salah satu bentuk lengkapnya syariat kita adalah di dalam syariat kita itu diatur mengenai masalah muamalah. Tidak semua syariat agama mengatur masalah muamalah.
Syariat agama mengatur masalah akidah, yes. Ya benar. Yang agama Kristen punya akidah Kristen. Yang agama Hindu punya akidah Hindu. Dan itu pasti ada aturan di mereka. Ya. Mereka juga mengatur mengenai akhlak, yes. Mereka juga mengatur mengenai perilaku, bagaimana kita dengan diri kita sendiri, gitu kan. Ya, mereka juga punya. Tapi mereka belum tentu punya ya, aturan atau syariat yang mengatur mengenai muamalah. Saya ambil contoh, mungkin semua peserta di sini pernah mendengar istilah sistem ekonomi Islam. Tapi kalau saya tanya, siapa yang pernah mendengar istilah sistem ekonomi Kristen misalnya, sistem ekonomi Hindu misalnya? Saya sendiri belum pernah mendengar. Jadi sebetulnya bentuk kelengkapan syariat kita itu adalah di dimensi muamalahnya. Dan ternyata menurut beberapa ulama dimensi muamalah dalam syariat Islam ini malah yang mendominasi syariat agama. Ya. Nah, kalau kita bicara lebih lebih mengkerucut, kita diskusi mengenai karena ini masalah keuangan. Tadi kita diskusi mengenai bagaimana syariat kita mengatur mengenai keuangan secara secara Islam kita sebut. Kenapa? Karena saat ini kita lebih banyak mengenal cara-cara atau tata cara konvensional. Makanya tadi ada Mas Oki kan nyebut ya keuangan konvensional, keuangan Islam atau keuangan syariah kan gitu. Ya. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terbiasa dengan yang namanya keuangan konvensional. Hmm. Padahal agama kita yang yakini lengkap itu pasti mengatur mengenai keuangan syariah, pasti mengatur. Cuma kadang problemnya kita sendiri yang orang Islam kurang mempelajari syariat agamanya. Ya. Yang kedua, mungkin ada yang mempelajari, tapi yang mempelajari, yang paham, yang mengerti, bahkan hafal mungkin ya dengan syariat agama Islam, hafal dengan hukum muamalah sesuai syariat, tapi tantangan yang keduanya adalah menerapkannya. Ya, masih belum tentu diterapkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya kita banyak kehilangan informasi mengenai syariat agama Islam. Oke, mungkin yang pertama yang saya mau bahas adalah apa sih sebetulnya perbedaan keuangan Islam dengan keuangan konvensional, dan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Ya. Satu landasan yang harus kita mengerti bahwa aturan konvensional, hukum-hukum konvensional itu didesain ya oleh manusia-manusia gitu. Hukum konvensional itu didesain oleh manusia-manusia. Sehingga hukum konvensional itu di dalamnya ya isinya hanya dari pola berpikir para manusia-manusia yang dikumpulkan, disepakati dan dijadikan hukum. Beda dengan hukum syariat. Hukum syariat itu dasarnya adalah wahyu. Sehingga aturan-aturan syariat ya itu selalu didasari oleh wahyu. Hmm. Ya, di sini wahyu dari Allah. Jadi akan ada perbedaan yang signifikan. Yang satu hanya sebatas kepala manusia saja, yang satu berlandaskan wahyu. Oke. Oleh karena itu, karena ini berlandaskan wahyu dan pemberi wahyunya adalah yang maha kuasa, yang maha tahu, ya, maka pasti hukum syariat, hukum Islam itu pasti lebih lengkap, lebih benar, dan bahkan hukum Islam itu menjadikan keselamatan. Keselamatan di mana? Dunia dan akhirat. Ya. Berbeda dengan hukum konvensional.
Kalau hukum konvensional diterapkan, bisa jadi dia juga menjanjikan keselamatan. Tapi keselamatan di mana? Hanya atas dunia saja. Hmm. Karena hukum hukum konvensional, hukum manusia itu nggak berlaku di akhirat. Yang berlaku di akhirat adalah hukum Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari dasar landasan ini saja, kekokohan hukum ini akan berbeda. Ya. Kekokohan hukum ini akan berbeda. Baik. Tapi apa sih sebetulnya bedanya ya antara hukum konvensional dengan hukum syariah? Ini pendapat saya. Mungkin kita bisa bedakan menjadi 4 poin. Ya. Yang pertama prinsip dasarnya. Kalau prinsip dasar dari hukum konvensional, ya di dalam hukum-hukum konvensional itu mengenal yang namanya riba. Hukum konvensional itu mengakomodir yang namanya riba. Maisir itu judi, ya, yang di dalam pasti ada unsur spekulasi, ya. Gharar itu ketidakjelasan, ya, ketidaktegasan, dan biasanya juga mengakomodasi kondisi-kondisi atau transaksi-transaksi yang sifatnya tidak real, ya, sifatnya tidak real. Itu prinsip dasar dari hukum konvensional. Kalau kita ngomong dari sisi keuangan, ya, kita ngomong sisi keuangan konvensional, ya prinsip dasarnya memperbolehkan riba, ya, melakukan maisir, goror, ya, dan transaksi yang tidak real. Ya. Kalau hukum syariat itu sebaliknya. Hukum syariat itu pasti dilandasi oleh larangan riba, larangan maisir atau berjudi, ya, atau spekulasi, larangan goror, dan transaksinya lebih real. Transaksinya transaksi yang real. Itu sisi prinsip dasar. Yang kedua, apa perbedaan keuangan konvensional dengan keuangan syariah? Yaitu dari sisi sumber dana. Keuangan konvensional, sumber dananya itu bisa dari mana saja. Dia nggak ada batasan. Ya. Dari mana saja dia boleh. Ya. Nggak ada batasan. Sementara kalau syariat, ya, kalau keuangan syariah, itu dia akan terukur atau terikat dengan hukum Islam. Misalnya, sumber dana atau pengusaha butuh modal, bisa nggak dia dapat dari sembarangan? Pasti nggak bisa. Ada larangan-larangan sumber dana di dalam syariat Islam. Nanti kita perdalam. Yang ketiga, dari secara struktur produk keuangan konvensional, itu secara struktur produk biasanya punya sistem yang lebih kompleks. Terus di dalamnya mengandung resiko tinggi karena unsur spekulasinya tinggi biasa. Misalnya transaksi derivatif. Transaksi derivatif itu transaksi yang spekulasinya tinggi dan biasanya tidak nyata, dia tidak real. Beda dengan hukum syariat. Kalau hukum syariat biasanya lebih sederhana. Jual beli, sewa menyewa, ya sewa menyewa. Itu hukum syariat. Hukum konvensional gimana? Hukum konvensional mungkin ada yang pernah dengar, ada yang namanya transaksi leasing. Transaksi leasing itu apa? Transaksi sewa beli. Dalam syariat Islam tidak ada transaksi sewa beli. Ya, syariat Islam cuma memberikan pilihan antara jual beli atau sewa menyewa. Kalau ini digabungkan malah dilarang gitu. Transaksi atau akad sewa beli atau akad leasing itu sebetulnya sedang menggabungkan dua akad ini. Akad sewa menyewa digabungkan dengan akad jual beli. Akhirnya jadi lebih kompleks. Ya. Kalau syariat Islam lebih sederhana. Oke.
Eh, tujuan yang diharapkan ya. Oke, kalau kita melihat keuangan konvensional dengan keuangan syariah, dilihat berdasarkan tujuan yang diharapkan apa melakukan aktivitas itu. Kalau keuangan konvensional itu berfokusnya hanya kepada keuntungan. Tapi kalau keuangan syariah nggak bisa, ya. Dia berfokusnya satu keuntungan. Jadi keuntungan juga diperlukan. Kedua kesejahteraan, ketiga spiritual, dan keempat adalah keberlangsungan lingkungan. Jadi tidak boleh keuntungan itu diambil dengan ngacak-ngacak lingkungan. Itu tidak ada dalam sistem syariah. Ya. Jadi secara tujuan, sistem syariah itu punya tujuan lebih banyak yang diharapkan. Nah inilah dasar ya, keuangan syariah dengan dibandingkan dengan keuangan konvensional. Ya. Sekarang coba kita lihat. Ya, kita lihat dari prinsip-prinsip ini, dari 4 poin ini saja yang saya sampaikan. Kita udah bisa melihat ya, bagaimana manfaat dan mudarat yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa lihat semakin ke sini ekonomi-ekonomi yang dengan cara-cara konvensional, ya, ternyata mulai terbukti punya masalah-masalah itu tadi. Ya. Coba kita lihat sekarang. Itu cuma gara-gara si Trump tuh iseng aja gitu kan. Itu ngerepotin dunia ini. Ya. Ya karena tadi dasar-dasar atau prinsip konvensional yang dipakai. Sehingga sekarang banyak orang pada bingung. Banyak yang pada bingung. Bukan cuma orang per orang, tapi juga lembaga bingung. Orang per orang bingung, perusahaan bingung, lembaga bingung, negara bingung. Ya kan? Semua pada bingung. Tapi sebetulnya kenapa sih bingung gitu? Menurut saya, orang bingung itu karena dia tidak punya pegangan. Harusnya orang yang punya pegangan, dia itu lebih tidak bingung. Kenapa? Karena pegangan itu bisa menjadi arahnya dia. Orang yang tahu arahnya, itu pasti tidak bingung. Bandingkan sama orang yang nggak tahu arah. Kita kesasar, nggak tahu arah, coba. Bingung kan? Muter-muter, hadap sana, hadap sini ya. Itu kan kelihatan kayak orang bingung. Karena kita tidak punya pegangan. Harusnya orang Islam itu tidak bingung. Dalam kondisi apapun, nggak usah bingung. Kenapa? Karena kita punya pegangan, yaitu syariat. Lah orang Islam yang masih bingung, itu karena apa? Dia tidak mau memegang pegangannya ini, gitu. Makanya dia jadi bingung. Orang udah dikasih pegangan sama Allah, terus dia nggak cekal itu, dia nggak pegang itu pegangannya. Ya udah jelas dia jadi bingung. Apalagi dia hidup di lingkungan orang-orang non-Islam. Dia nggak punya pegangan. Oh panik, semakin panik dia kalau ngelihat orang panik. Jadi harusnya kita orang Islam nggak harus bingung. Apapun kondisinya. Mau ekonomi seperti apa prediksinya ke depan. Ya, berpeganglah kepada syariat Allah. Insya Allah selamat. Ya, coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang bahwa wah masa depan ekonomi ini sangat menentu. Kita itu pernah punya sejarah Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Itu Perang Dunia itu menghancurkan bukan cuma masalah ekonomi, infrastruktur ya hancur, ya. Oh, ekonomi pasti hancur. Tuh. Tapi buktinya manusia masih hidup sampai zaman sekarang nih. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Bahkan yang lebih parah, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua saja.
Masih ada manusia yang hidup sampai sekarang. Bisa merecovery diri, ya Jepang itu kan hancur-hancuran waktu Perang Dunia Kedua. Tapi bisa merecovery diri. Bayangin loh, belum tentu orang Jepang itu percaya loh sama Allah. Belum tentu orang Jepang itu percaya sama syariat Islam. Ya. Oh, dia diselamatkan sama Allah. Nah, kalau Allah mau berkehendak, jadi nggak usah khawatir sebetulnya, nggak usah bingung dengan kondisi apapun. Kalau kita yakin bahwa kita itu sama Allah diberikan pegangan. Tapi tugas kita itu adalah memegang pegangan itu. Apa yang saya maksud memegang? Memegang itu artinya ya mempelajarinya, memahaminya, mempraktekannya, ya, mengimplementasikannya. Nggak bisa syariat Islam itu hanya berhenti sampai dihafal, itu nggak ada gunanya. Misalnya takrif syar'i jual beli hafal dia, tapi waktu lakukan jual beli caranya masih konven. Jadi nggak ada gunanya, ya bingung. Tahu kalau riba itu haram, ya. Tapi waktu ada yang menolakkan riba itu haram, protes. Yang selalu ditanya, kamu nih ngomong-ngomongin riba itu haram, solusinya apa? Solusinya apa? Kan selalu gitu yang ditanya. Solusinya apa? Pertanyaannya, yakin mau tahu solusinya? Kenapa? Belum tentu saat dia tahu solusinya, dia juga akan menggunakannya. Dia juga akan mengimplementasikannya. Dia juga akan menerapkannya. Itu problem orang Islam. Jadi orang Islam itu punya problem selalu dua. Satu, mempelajari syariahnya tantangan. Kedua, yang udah belajar, menerapkannya tantangan. Padahal dua-duanya harus dilakukan. Dua-duanya harus dilakukan. Oke? Nah, itu keuangan konvensional dengan keuangan syariah. Oke? Sekarang, bagaimana kalau kita melihat dari skup yang lebih kecil lagi? Bagaimana cara kita mengelola keuangan? Apakah syariat Islam mengatur itu? Oh, pasti mengatur. Kalau kita bilang mengelola keuangan, pernah dong dengar hadis yang berbunyi seperti ini hadis itu, bahwa manusia tidak akan beranjak dari hadapan Robnya ya sebelum dia menjawab 5 pertanyaan. Oke, yang pertama ditanya umurnya, dipakai untuk apa umurnya. Kedua, masa mudanya, seperti apa masa mudanya. Ya. Nah, yang ketiga itu mengenai harta. Ya. Dari mana hartanya? Nah, mengenai hari ini uniknya ada 2 pertanyaan. Satu, dari mana? Kedua, dipakai untuk apa? Baru yang kelima itu adalah ilmunya yang ditanya. Dimanfaatkan untuk apa ilmu? Oke, bisa kita jadikan salah satu dasar dalam kita melakukan aktivitas mengelola keuangan. Sangat bisa karena keuangan itu hubungannya dengan harta. Dan dari dalil ini, dari hadis ini, ya, dari nas ini disampaikan bahwa kalau terhadap harta kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena nanti ada 2 pertanyaannya. Dari mana dan dipakai untuk apa? Jadi nggak bisa mengelola keuangan ya itu tidak punya concern dengan 2 hal. Hanya memastikan bahwa dari mananya itu sesuai syariah, tapi untuk apanya tidak sesuai syariah bisa. Ya, juga sebaliknya nggak bisa. Dari mananya tidak sesuai syariah, untuk apanya sesuai syariah. Toh, banyak orang yang melakukan riba. Tapi cara dia merespon kesalahannya terhadap riba, caranya apa? Dia perbanyak sedekahnya.
sumbernya dari riba, berarti tidak sesuai syariah. Caranya dia mengatasi yang tidak sesuai syariah ini, dia bilang, perbanyak aja sedekah. Berarti penggunaannya diperbanyak untuk sedekah. Harapannya apa? Harapannya dosa ribanya bisa berkurang karena sedekah gitu kan. Nggak begitu caranya. Sedekah dari uang riba, ya. Pertanyaannya, emang dapat pahala? Itu kan pertanyaan. Ya. Uang yang haram terus disedekahin, emang dapat pahala? Gitu. Nah, inilah tadi. Kalau kita ngomong pengelolaan keuangan, ya, bahkan syariat Islam sudah memberi koridor. Kalau keuangan itu kita kita bicara mengenai pemasukan dan pengeluaran, dua-duanya dijaga itu. Pemasukan harus sesuai syariah, pengeluarannya harus sesuai syariah. Itulah prinsip dasar pengelolaan keuangan. Nah, kalau kita dari sini, kita sangat dituntut ya bahwa, oh berarti saya harus ngerti ya bagaimana syariat Islam ini mengatur pemasukan, mengatur pengeluaran. Oke? Nah, untuk itu saya izin untuk share, Mas Oki, ya satu ilustrasi ya. Kalau kita Siap, siap. ngomong pengelolaan keuangan ini, ya saya ilustrasikan yang saya maksud di sini contoh yang lebih konkret yaitu untuk usaha misalnya, ya untuk Siap. usaha seperti apa? Karena nanti yang keuangan pribadinya, itu yang expert Mas Giri itu, ya. Hmm. Oke, sekarang saya share untuk, oke, oke, menuju bisnis yang berkah. Bagaimana mengelola keuangan untuk menuju bisnis yang berkah? Kita bikin begitulah, ya. Mengelola keuangan untuk menuju bisnis yang berkah. Itu bagaimana? Yuk sekarang kita lihat bisnis itu seperti apa. Bisnis itu polanya itu begini doang. Ini kan pola transaksi bisnis itu kan begini. Ya, dimulai dari ide bisnisnya, ya, pilihan bisnisnya, terus pemenuhan modalnya. Setelah bisnis ada, modalnya ada, maka menjalankan prosesnya, ya, sampai memonitoring bisnisnya, sampai nanti bisnis itu mendapatkan hasil, kan gitu. Pola bisnis ini ya seperti ini. Pola bisnis itu ya garis besarnya seperti ini. Pertanyaannya, apakah pola bisnis yang seperti ini itu akan menuju ya akan menuju kepada keberkahan? Sangat tergantung cara kita mengelolanya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong keberkahan, pasti semua tahu keberkahan itu yang berikan cuma Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan keberkahan. Yang bisa memberikan keberkahan itu cuma Allah. Oke? Nah, dari sini, kalau kita orang Islam menjalankan bisnis hanya dengan pola seperti ini, saya informasikan ya, yang non-Islam pun melakukan bisnis caranya seperti ini. Sama. Oke? Tapi kita yang Islam punya permintaan yang lebih tinggi. Bisnis ini bukan cuma sekedar jalan, memberikan keberkahan. Kemauan kita lebih tinggi. Kalau yang non-Islam, bisa jadi doanya adalah agar bisnisnya berjalan. Dia tidak terlalu penting dengan keberkahan. Tapi kalau kita yang Islam punya kebutuhan untuk mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita melakukan bisnisnya hanya seperti ini saja, ya, kita mengelola bisnis itu hanya seperti ini saja, ya kita bisa dapat keberkahan. Kenapa? Karena tata cara melakukan bisnis seperti ini dilakukan oleh semua orang, bukan cuma orang Islam. Kalau kita ingin lebih dari orang lain, maka kita tidak bisa melakukan bisnis hanya dengan pola ini saja. Kenapa? Karena dalam bisnis ada transaksi keuangan di situ di dalamnya.
Ya. Dan nah itu untuk menuju keberkahan, kita harus pastikan aktivitas, transaksi, kegiatan kita yang ada dalam bisnis itu juga akan membawa kepada keberkahan. Caranya gimana? Apakah bisnis kita terikat atau tidak dengan syariat Islam? Orang Islam bisa nggak hidupnya bebas? Bisa nggak orang Islam itu hidupnya semaunya saja? Kan itu pertanyaan. Saya yakin semua yang ada dalam forum ini akan menjawab tidak bisa. Yes, itu kenapa kita punya akidah. Akidah itu kan artinya ikatan. Dan kalau kita ditanya akidahmu apa? Saya akidahnya Islam. Artinya apa? Saya sedang menyampaikan ke orang lain bahwa saya terikat dengan syariat Islam. Oke? Jadi tidak bisa bebas. Yuk kita ambil contoh dalam bisnis ini. Ya. Pertama, ide bisnis yang mau dilakukan, pilihan bisnis yang mau dilakukan. Pertanyaannya, bisa bebas nggak orang Islam? Nih, saya kasih informasi ya. Bisnis yang sedang menarik sekarang ini dan mendapatkan keuntungan besar, itu judi online. Pertanyaannya, bisa orang Islam masuk ke dalam bisnis judi online? Tidak bisa. Yang nomor dua, selain judi online, itu pinjaman online. Pertanyaannya, bisa nggak orang Islam masuk ke dalam bisnis pinjaman online? Yang di dalamnya ada riba, ada maisir, ada gharar. Pasti bisa. Kenapa kok tidak bisa? Tahu di mana kita tuh? Apa dasarnya kita ngomong tidak bisa? Dasarnya syariat. Itu yang saya maksud, keterikatan dengan syariat. Jadi kalau kita mau berkah, kita harus terikat dengan syariat. Dimulai dari memilih bisnis pun boleh sembarangan. Harus sesuai syariat. Yang kedua, modal. Ini kalau kita ngomong pengelolaan keuangan bisnis, ini apa? Dimulai dari modal. Modal harus dimasukkan. Pertanyaannya, usaha orang Islam yang ingin mendapatkan keberkahan, bisakah modalnya itu dari mana saja? Bisa nggak mungut di jalan, ngerampok uang orang, dari hasil korupsi, dari pinjaman yang ada ribanya? Ya. Bisa nggak? Pasti tidak bisa. Yang harus hati-hati adalah, nih, yang masih abu-abu. Kita tuh sepakat kalau uang hasil korupsi dipakai untuk usaha, kita sepakat. Pasti tidak berkah langsung. Tapi begitu uang pinjaman bank yang ada ribanya dipakai, mulai bingung dan berdebat itu. Ntar dulu, ini kan gini, ya begitu kan? Padahal larangannya jelas kok riba. Pertanyaannya, pengelolaan keuangan bisnis kita bisa nggak sumber dananya itu datang dari produk-produk yang tidak diperbolehkan oleh syariat? Pasti tidak boleh. Oke, taruhlah bisnisnya udah benar, modalnya benar, perjalanan bisnisnya, ada proses di situ. Ya, pertanyaannya, selama bisnis, kalau bisnis trading, manufacturing, itu biasanya di dalamnya ada proses satu membeli bahan, membeli barang atau membeli bahan baku, terus ada proses produksi untuk manufacturing, lalu ada proses menjual. Coba lihat, di dalam proses bisnis itu ada aktivitas dengan supplier, aktivitas kita dengan buyer, dan aktivitas kita dengan karyawan kita. Bagaimana cara kita mengelola ini? Yang dilihat adalah apakah cara kita mengelola pembelian misalnya. Udah sesuai belum dengan akad syariat? Waktu kita mengelola penjualan, udah sesuai belum dengan syariat?
Waktu kita membayar gaji kepada karyawan kita, udah sesuai belum dengan syariat? Coba, buat kita, itu jadi penting atau tidak? Oke? Nah, ini kita baru bicara mengenai sumber dana, ya, diputar, baru terus apa harapannya kita dari bisnis? Hasil. Hasil. Ya. Nah, sampai sini kita baru bisa menjawab satu pertanyaan dari 5 pertanyaan tadi. Ya, dari mana? Oke, itu pun kita lakukannya sesuai syariat. Belum berhenti, belum, karena ini bicara harta. Apalagi tantangannya? Menjawab pertanyaan kedua. Digunakan untuk apa itu? Kita udah dapat hasil di sini. Lalu hasil ini digunakan untuk apa? Syariat mengatur. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong pengelolaan keuangan secara mikro, dan khususnya pada bisnis, kita punya concern untuk memenuhi ini semua disesuaikan dengan syariat. Tidak ada pilihan lain. Buat kita yang orang Islam, syariat itu bukan opsi, bukan pilihan. Kenapa? Kenapa? Karena ya, kalau saya tambah satu garis di sini. Garis merah ini adalah garis kematian. Ya. Di mana garis kematian ini ya, akan ada jadi perubahan alam. Dari alam dunia menjadi alam akhirat. Tuh. Pertanyaannya, kita ingin nggak sih aktivitas kita di bisnis ini ya, itu hasilnya ya bukan hanya kita nikmati urusan dunia saja, tapi hasilnya juga akan kita nikmati di akhirat kelak. Kita ingin, mungkin tidak tepat kalau saya bilang ingin. Mungkin lebih tepat kalau kita butuh atau tidak. Aktivitas kita di dunia ini ya itu berdampak kepada kondisi kita di akhirat. Kita butuh atau tidak. Kita yang paham bahwa nanti setelah dunia ini ada akhirat, kita meyakini itu, pasti punya kebutuhan itu. Karena itu, kita harus berpikir apa yang kita lakukan di sini itu bisa menjadi pahala atau hasil yang lebih besar pada saat kita ada di akhirat. Disinilah butuh, disinilah pembuktian, pembuktian buat kita. Kalau selama di dunia, mungkin kita bilang riba itu relatif, ya bisa halal, bisa mubah, ya bisa setengah-setengah. Tuh, mungkin di dunia kita masih bisa begitu. Pertanyaannya, bagaimana di akhirat? Udah tidak ada lagi pilihan-pilihan itu. Kenapa? Karena yang bisa digunakan, yang bermanfaat di akhirat, cuma satu, pilihan yang sesuai syariat. Oke, nah ini saya ambil contoh satu ilustrasi, kalau kita ngomong pengelolaan keuangan dalam hal bisnis, ya, secara syariat. Coba. Dari sini, kayaknya ada perbedaan nggak yang bisa kita lihat antara mengelola keuangan secara konvensional dengan mengelola keuangan secara syariat. Pasti ada. Dan yang jelas-jelas ada adalah ya kalau cara syariat itu banyak yang membuat kita jadi terikat, membuat kita jadi tidak bebas. Pasti ada perasaan itu yang muncul. Jadi pertanyaannya, keterikatan itu, ketidakbebasan itu, itulah yang akan menyelamatkan kita di akhir. Mana yang mau dipilih?
Baik, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pembukaan materi saya, pembahasan saya. Saya serahkan waktunya kepada Pak Soki lagi. Monggo, Pak Soki. Masya Allah, luar biasa Ustadz Chandra. Terima kasih banyak jazakumullah dan jasa atas materi yang disampaikan. Tadi ada dua subtema yang dipaparkan oleh Ustadz El Chandra SE selaku founder X Bank Indonesia dan juga General Manager Trust Solusi Syariah ya. Mengenai prinsip ya ekonomi keuangan Islam atau keuangan syariah dan prinsip keuangan konvensional. Ya, komparasi perbedaannya ternyata sangat-sangat nyata dan jelas ya. Itu wah, harusnya kita sebagai seorang muslim udah kalau bahasa guru saya cetowel-welo ya. Kita harus hijrah kalau kita mungkin masih berada dalam prinsip dan pengelolaan keuangan konvensional, maka kita harusnya segera hijrah kepada prinsip dan pengelolaan keuangan Islam atau keuangan syariah. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Chandra ya, bagaimana mengelola keuangan Islam atau keuangan syariah gitu ya. Dan poin-poin yang disampaikan beliau, wah kalau saya pribadi mind blowing, Ustadz. Ini daging semua, Masya Allah. Ya, Barakallah, Bapak, Ibu, kakak sekalian peserta yang sudah hadir pada webinar Keuangan Islam membawa keberkahan. Baik, mungkin sebelum saya lanjut kepada pemateri selanjutnya, Mas Giri dari Peluang Halal, mungkin bisa ini Start di spill trust solusi syariah. Nah, itu apakah bagian dari menjawab persoalan ya dari keuangan konvensional hari ini atau seperti apa, Start? Monggo, Start. Oke. Ya, jadi memang tujuan adanya trust solusi ya, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa riba itu ada solusinya apa enggak. Kenapa? Sekarang coba kita lihat ya, transaksi yang terjadi. Sebetulnya waktu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ya, Bapak Ibu datang ke bank, ya, sebetulnya kalau kita ngomong konteks usaha, yang Bapak Ibu butuhkan waktu datang ke bank itu, Bapak itu butuh tambahan modal apa tambahan utang? Pengusaha datang ke bank, sebetulnya pengusaha itu sedang membutuhkan tambahan modal atau tambahan pinjaman. Saya yakin bahwa pengusaha itu butuh tambahan modal. Kenapa kok saya yakin? Karena dulu saya kerja di bank dan waktu saya jualan, ya, saya tanya kebutuhan pada debitur-debitur saya, Pak butuhnya apa? Mereka akan ngomong, saya butuh tambahan modal, Pak. Jadi saya yakin sebetulnya yang dibutuhkan oleh uh, pengusaha itu tambahan modal. Tapi sayangnya, ya, ketahuilah kebutuhan modal ini kalau di bank disolusikan dengan utang, dengan pinjaman. Padahal ada perbedaan yang sangat signifikan antara modal dengan pinjaman. Secara syariat Islam banyak bedanya. Berbeda kalau datang ke trust. Kalau datang ke trust, maka trust akan menyesuaikan akad yang digunakan dengan kebutuhannya. Misal, ada pengusaha yang datang. Pak Chandra, saya butuh tambahan modal. Terus saya bilang, Bapak tambahan modalnya digunakan untuk apa? Oh, saya ingin menggunakan tambahan modal itu untuk pengadaan tambahan mesin, Pak. Oh, Bapak butuh mesin. Kalau di bank, kebutuhan mesin itu disolusikan dengan pinjaman. Debiturnya dikasih uang. Oh, ya, suruh beli mesin sendiri. Kalau di trust, kalau butuhnya mesin, trust tidak pernah ngasih uang.
Trust akan belikan dia mesin sesuai yang dia butuhkan. Setelah Trust memiliki mesin, maka Trust menjual mesin itu ke dia dan dia boleh bayarnya cicil. Tuh. Jadi coba kita lihat transaksi ini secara objektif. Sebetulnya pengusaha ini butuhnya apa sih? Butuh uang atau butuh mesin? Ya. Butuhnya mesin. Kalau memang dia butuhnya mesin, datang ke Trust, dikasih mesin, terpenuhi nggak kebutuhannya? Terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan dia adalah membayarnya secara cicil, tidak secara tunai, tidak secara cash. Agak ringan kan gitu. Di Trust bisa nggak mesin yang dijual belikan itu bayarnya cicil? Bisa. Kalau di bank dikasihnya uang, apa yang terjadi dikasih uang? Saya tanya, debitur yang tadinya bilang butuh mesin, terus dikasih uang, yakin nggak uang itu jadi mesin? Hmm? Nih, para pengusaha nih yang udah pengalaman nih, kerjasama dengan bank. Berapa waktu awal Anda bilang permohonan kepada bank, berapa uang yang cair, akhirnya jadinya apa? Baru, kulkas baru, semua yang baru-baru, konsumtif. Padahal awalnya ngomongnya untuk bisnis. Tuh. Itu fakta yang terlihat sudah berbeda. Jadi ini sedikit spill, ya. Sedikit spill ya, Mas Rocky ya. Perbedaan antara trust dengan lembaga keuangan konvensional, ya, atau lembaga keuangan syariah yang ada sekarang, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah trust. Trust apakah lembaga keuangan? Kami bukan lembaga keuangan. Kami lembaga bisnis. Apa aktivitasnya? Jualan. Aktivitas kami jualan, bisnis. Jual barang ada, jual jasa ada. Tuh, trust. Mungkin itu sedikit spill, Pak Soti. Kapan-kapan kalau kita mau detailin, monggo. Siap. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Chandra atas materi yang telah disampaikan. Bagi Bapak, Ibu, Kakak sekalian yang mau mengenal lebih dalam, lebih jauh terkait apa itu trust solusi syariah dan bagaimana trust solusi syariah dalam bergerak ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustadz Chandra, ini adalah lembaga bisnis, bukan lembaga keuangan. Nah, silakan bisa follow Instagram Trust Solusi Syariah. Nah, bisa searching di Instagram, kemudian ketik Trust Solusi Syariah atau Trust SS, langsung di follow. Nah, itu di belakangnya Ustadz Chandra ada logonya Trust SS. Nah, itu nanti dicari bisa di follow dan bisa ikuti semua apa yang ada di Trust SS, acara-acaranya dan lain sebagainya. Itu terima kasih Ustadz Chandra. Kita beralih ke pemateri selanjutnya. Mas Giri nanti izin ada sesi tanya jawab di akhir ya Ustadz ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada materi yang kedua, yakni akan disampaikan oleh Mas Giri Sulandar, ya, selaku founder Beruang Halal dan beliau termasuk ya pakar atau praktisi syariah financial planner ya. Dan beliau akan menyampaikan ya pada webinar Keuangan Islam membawa keberkahan pagi hari ini dengan subtema investasi menguntungkan juga halal ya. Jadi keuangan Islam itu ya selain bisa mendatangkan keuntungan ya, kebaikan manfaat tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Chandra, ternyata juga bisa membawa keberkahan. Nah, lantas pertanyaannya, apakah dengan keuangan Islam atau keuangan syariah kita bisa melakukan aktivitas investasi yang dimana hari ini banyak sekali praktik-praktik investasi yang itu keluar dari jalur atau koridor syariat Islam. Ya, tadi sudah dijelaskan begitu detail oleh Ustadz Chandra, ya, termasuk datang dari mana, didapatkan dari mana harta kita dan akan dibelanjakan, dikeluarkan untuk apa. Itu tadi bagian dari aturan atau rule pengelolaan keuangan Islam atau keuangan syariah. Nah, jadi pertanyaannya nih, bagaimana sih praktek investasi ya yang bisa mendatangkan keuntungan tapi juga halal. Nah, kita akan simak pemaparan materi yang selanjutnya oleh Mas Kiri Sulandar. Tapi Bapak Ibu, sebelum itu saya akan mensepil info. Nah, ini dari
teman-teman Hamfara ya, Masya Allah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti apa ini webinar ya, ini webinar kelas berbayar, kelas online ya, kelas online berbayar, strategi pendanaan properti syariah anti riba. Nah, ini juga bagian dari ya kampanye keuangan Islam atau keuangan syariah. Jadi bagaimana bisa kita melakukan sebuah pendanaan properti syariah itu anti riba. Insya Allah Kamis 29 Mei ya, 9 hari lagi, malam jam 8 malam sampai jam 10. Insya Allah live on Zoom. Harganya awalnya Rp350.000 ya, untuk Bapak Ibu Kakak sekalian turun menjadi Rp149.000. Silakan bisa menghubungi langsung di nomor 0895 4031 188881 ya, atau nanti bisa menghubungi admin di Hampara yang insya Allah akan dipandu diisi oleh Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, pakar ekonomi dan bisnis syariah. Dan juga tidak ketinggalan ya, nanti ada info menarik dari siswa Ampara, yakni workshop ya, workshop manajemen keuangan Islam yang insya Allah akan diadakan pada bulan Juni ya, insya Allah Juni atau Juli ya, yang jelas insya Allah ini coming soon gitu ya. Nanti bisa dari sekarang untuk menyiapkan dirinya hadir di workshop manajemen keuangan Islam ya. Nanti apa aja isinya dan sebagaimana informasi selanjutnya, stay tune aja di saluran WA Ekonomi Islam Mazhab Ampara dan juga WA grup dari siswa Ampara. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Mas Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Giri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Oki, saya tas. Alhamdulillah, setelah bertemu dengan Mas Giri, apalagi Ustadz Chandra, semakin sehat ya. Meskipun mendung, tapi ini sedang ceria, cerah, membara. Masya Allah. Hmm. Baik Mas Giri, Masya Allah, Ya. sudah lama tidak berjumpa dan kita kembali lagi kolaborasi antara Ziswa Ampara bersama Beruang Halal. Nah, ini Mas Giri kita kenal sebagai Syariah Financial Planner ya, dan beliau sudah banyak mengisi ya webinar, ya training, workshop, ya dan lain sebagainya, kelas-kelas termasuk kelas-kelas terkait bagaimana mengelola keuangan. Nah, ini menarik sekali ya subtema yang akan kita bahas ini Mas Giri tentang investasi. Nah, itu bisa nggak dikelola dengan baik dan juga halal agar mendapatkan keberkahan. Nah, mungkin langsung saja kita berikan waktunya kepada Mas Giri Sulandar, founder Beruang Halal dan juga pakar praktisi Syariah Financial Planner. Kami persilakan. Tafadhol Mas Kuro. Oke, terima kasih Mas Oki. Jazakallahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bisawli sadri wa Waalaikumsalam. yassir li amri wa datan bilisan yafqahu qawli. Selamat pagi rekan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah yang pertama kepada Allah yang kita ketemu lagi di pertemuan yang kesekian bareng siswa Hamfara. Dan juga kami terima kasih kepada siswa Hamfara yang masih mempercayakan kami buat sharing-sharing gitu ya. Kita akan sharing-sharing, kita akan belajar bareng tentang poin-poin yang mungkin kita ketemu di hari-harinya kita gitu ya, terutama sebagai umat muslim. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Chan, beliau itu adalah mentor saya ya, guru saya, sahabat saya ya. Usianya walaupun jauh sekali gitu ya, beliau senior gitu ya, tapi Masya Allah beliau itu menyenangkan untuk diajak berbicara maupun ngobrol tentang kehidupan menyenangkan, ngobrol tentang bisnis menyenangkan gitu ya. Dan kita punya channel bareng loh di namanya Money Habits. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube, di Instagram Money Habits ya. Itu nanti kita akan ngobrol bareng sama Pak Chan, nanti sama satu lagi namanya Pak Agung ya. Oke, sebelumnya saya izin share ya. Saya izin share ada satu apa namanya materi lah ya. Nah, oke. Nah, tapi sebelumnya PR-nya adalah ketika menjadi pembicara yang terakhir, itu biasanya pembicara awal-awal itu materinya sudah dibahas habis gitu. Ya, jadi di pembicara terakhir ini saya akan mencari bahan yang lain gitu ya, untuk tidak dibahas di pembicaraan yang sama. Oke, silah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang investasi ya. Saya dikasih judul itu menginvestasi yang menguntungkan dan juga halal. Ada nggak sih investasi yang menguntungin sama investasi selain itu menguntungkan tapi juga halal? Nah, sebagai seorang muslim tentunya ya satu hal yang harus di apa ya yang menjadi pondasi dasar adalah bukan untungnya dulu gitu.
ya. Tapi kita ngomongin adalah bagaimana atau adakah gitu ya investasi yang halal, ya, yang dibolehkan oleh Allah, ya, yang dibolehkan oleh syariat dan dia menguntungkan. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena menguntungkan itu kan hasil, ya, hasil dari sebuah proses. Nah, tapi ketika kita akan memulai sebuah proses, maka pondasinya apa dulu nih? Oh, pondasinya adalah halal dan haram, gitu ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Tapi sebelumnya, kalau tadi Pak Chan ngobrolnya apa kenalannya di belakang, saya nggak mau kalah, saya kenalannya di depan aja ya. Oke. Jadi siapa kita? Kita adalah Beruang Halal. Beruang Halal adalah sebuah jasa konsultan dan pelatihan yang kita fokus memberikan edukasi dan juga konsultasi ya keuangan baik itu pribadi karena saya basicnya adalah personal finance dan juga bisnis. Kenapa? Karena saat ini belakangan ini mayoritas klien kami adalah seorang pengusaha gitu ya. Jadi ternyata setelah kami bedah, kami analisa ternyata ketika perusahaannya itu berjalan dan itu bagus, tapi dia tidak bisa growth gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah si owner itu sendiri. Ya, kita bilang nih skalanya UMKM ya, UKM dan UMKM. Nah, ownernya itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata setelah kita bedah lagi ya, karena kita ketika mendampingi klien, kita membersamai dua hal. Yang pertama adalah bisnisnya, yang kedua adalah ownernya itu sendiri. Nah, ternyata si owner dalam melihat uang, si owner dalam mengelola uang itu tidak baik-baik saja. Sehingga apa efeknya? Efeknya berdampak sama bisnisnya, gitu ya. Nah, itu kita bersama itu. Dan juga tentunya dari perihal akad dan seterusnya, ya. Nah, ini jasa kami, kita bisa cek lagi nanti kita di apa namanya di Instagramnya di @beruanghalal dan juga di nomor telepon yang tertera ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ngomongin investasi teman-teman, ya, kita ngomongin investasi. Investasi itu apa sih? Ya, investasi itu adalah eh bagi teman-teman sendiri investasi itu apa? Ya, teman-teman kalau terdengar kata investasi, saya boleh ini ya, saya boleh dari sekian peserta ini, boleh saya di apa nanti ketik-ketik di kolom komentar kalau pertanyaan. Kalau menurut teman-teman investasi itu apa sih? Ya, terus yang kedua, investasi yang teman-teman punya itu apa? Sudah ada atau belum? Kalau belum nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah ada juga ya monggo silakan ketik investasi apa yang teman-teman punya. Ya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah kenapa ya rekan-rekan semuanya itu memilih instrumen itu. Misal contoh ya, oh ada yang ngambilnya adalah properti misalkan gitu, sebagai investasi gitu ya. Terus kenapa memilih instrumen itu? Ada yang bilang misalkan, wah kata orang tua saya bagus properti, harganya selalu naik, nggak pernah turun. Ya udah saya pakai properti aja, misal begitu ya atau yang lain oh saya mau pakai saham misalkan begitu ya kenapa saham ya kata teman-teman saya bagus cuan kok gitu ya kata teman-teman saya gitu ya dan seterusnya nah atau apa terserah silakan ya silakan saya minta apa namanya keaktifannya untuk mengisi di kolom komentar kira-kira investasi itu apa dan kenapa Anda memilih instrumen itu ya kita kasih waktu 30 detik monggo silakan kita cek Nah, cek mari silakan diketik di kolom komentar Bapak Ibu Kakak sekalian, kira-kira menurut Bapak Ibu Kakak sekalian apa sih itu investasi? Nah, biar kita bisa satu frekuensi ya, karena ini sangat penting juga karena banyak ya sekali kaum muslimin ya, orang-orang yang secara identitas itu Islam, mengaku Allah sebagai Robnya, ternyata dia pengen mendapatkan cuan lewat jalur investasi, ternyata investasinya haram. Nah, ini nah bahaya. itu Tadi dia sudah dijelaskan sama Ustaz Chandra ya. Kita betul harus mengetahui halal dan haram. Nah, ini sudah ada betul beberapa jawaban, Mas Giri. Masya Allah. Silakan ya diketik yang lain yang belum. ya oke. Ya, sampai kita tunggu. Wah, ini investasi menurut saya proses untuk mendapatkan keuangan di masa akan datang. Deposit syariah dan sukuk. Oke, ini menarik ya. Aktivitas pengolah harta untuk dapat profit. Ya, oke. Sekian. Wah, ada sekian ya. Oke. Kenapa pilih investasi? Investasi harta kita bertumbuh dan berkembang. Oke. Ini kayaknya saya kenal ya Mas Adi nih. Adi Himawan. Kayaknya saya kenal. Atau saya salah orang. Oke, lanjut ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, jadi eh apa namanya investasi adalah bagi teman-teman di sini yang tadi menulis adalah suatu aktivitas untuk apa? Mengembangkan harta, ya kan ya, mengembangkan harta. Ada juga nih mempercayakan harta kepada pihak yang bisa dipercaya. Nah, itu ya. Jadi banyak macam ya, ya. Nah, tapi kita lihat ya, kita lihat menurut pengertiannya gimana. Ada yang salah atau enggak? Enggak ada yang salah ya. Kita enggak nyalain, kita enggak benerin.
Nah, menurut pengertiannya, investasi adalah aktivitas menanamkan modal ya atau aset dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh apa? Tentunya memperoleh hasil, memperoleh keuntungan ya atau meningkatkan nilai di masa yang akan datang ya atau bisa disebut dengan capital gain gitu ya. Jadi aktivitas nanamin modal nih. Jadi ketika kita punya modal ya, ketika kita punya aset ya, dalam jangka waktu tertentu kita punya tujuannya gitu ya. Ada hasilnya, ada keuntungannya dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya nanti adalah apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita investasi? Nah, ternyata setelah kita temui ya, kita kita nemui orang atau berjumpa dengan banyak sekali orang dari 2013 gitu ya hingga saat ini, itu ternyata banyak sekali orang-orang yang melompat ya. Melompat. Jadi ketika dia punya uang atau misalkan dia punya uang sedikit gitu ya, misalkan dia dapat entah itu dapat warisan misalkan gitu ya, entah dia dapat bonus gitu ya, entah dia dapat misal sayembara misalkan dan seterusnya, itu dia ngerasa bahwasanya oh saya punya uang lebih, terus ya udahlah saya udah bisa investasi. Atau dia menganggap dirinya saya adalah sebagai investor gitu ya. Padahal sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang investor gitu ya atau orang yang berinvestasi ada banyak step-step yang bisa dilakukan atau harus dilakukan sebelum kita ke sana. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah pastikan ketika kita berinvestasi, uangnya itu adalah bukan uang yang digunakan untuk cash flow harian. Ya, bukan untuk cash flow harian. Itu sebagai pencatatan kayak gitu. Kenapa? Karena banyak sekali juga yang kita temuin tuh uangnya segitu-gitu ada, gitu ya, segitu-gitu aja, gitu ya. Terus ketika ditawarin sesuatu, dia nggak ngelihat hal haram, boro-boro ngomong hal haram, gitu ya. Dia nggak ngelihat di perusahaan siapa yang nawarin, gitu ya. Dia nggak ngelihat ini bagaimana prosesnya, dia nggak tahu bisnisnya apa dan seterusnya, gitu ya. Tapi ketika misalkan dia ada uang sedikit, ditawarin iming-iming, gitu ya, wah enak loh. Kamu berapa gaji sekarang? Misalkan gitu ya. Sekian. Coba peningkatannya berapa setiap tahun gajinya? 10%. 10% setiap tahun. Itu pun kalau naik gitu. Kadang-kadang juga nggak naik. Inflasi berapa? Coba dibayangin gitu ya. Coba kalau kamu ikut investasi gitu ya. Nih aku punya investasi nih gitu ya. Dengan cuma modal mulai dari 500.000 aja misalkan gitu ya. Terus kamu bisa dapetin setiap minggunya 10%, 20%. Coba dibayangin. 500.000 dapat 20%. Tuh. Coba kalau kamu punya uang berapa? Nah, awalnya coba-coba masuk 500.000. Atau mungkin ada yang 100.000, 200.000. Ya, di awal pasti dikasih. Wah, berapa? 10%-nya dari 100.000, 10.000. Nih, udah ada nih saldomu 10%-nya naik. Coba dibayangin. Kamu punya uang berapa? Wah, akhirnya dia berpikir sendiri. Ya, dia nggak pernah tanya backgroundnya apa, bisnisnya gimana, prosesnya kayak apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang diiming-imingin apa? Kayak cepet, prosesnya gampang, nggak usah susah-susah gitu ya. Terus juga nggak usah keringet-keringet, nggak usah dimarahin bos dan seterusnya. Dia berpikir bahwasanya saya bisa kaya lebih cepat. Ya, nah itu. Jadi banyak sekali orang yang mengalami hal demikian. Tapi kita lihat lagi ya. Di sini ada beberapa langkah investasi yang harusnya kita lakukan sebelum kita berinvestasi. Nah, yang pertama lah kita harus tahu dulu nih. Tadi yang tadi saya bahas adalah salah satunya adalah profil risiko kita. Ya, kebanyakan orang itu nggak ngerti profil risiko kita apa. Nanti di akhir, kalau waktunya cukup, kita akan kasih sedikit kuis-kuis tentang profil risiko ya. Nah, kita nggak ngerti nih profil risiko kita apa. Sehingga apa? Sehingga ketika ditawarinnya teh apa, ya udah dimakan aja. Padahal dia sebenarnya tidak kuat untuk menahan risiko-risiko yang ada. Contoh ya tadi ya. Misalnya saya contoh tadi. Oh, dapat 10%, dapatnya sekian. Yang dia bayangin adalah apa? Yang dia bayangin hanya untung, 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 untung. Ya. Wah, dapat 10%. Kalau saya punya uang 1 juta, dapat 100.000. Kalau saya punya uang 10 juta, berarti saya dapat 1 juta. Kalau saya punya uang 100 juta, oh berarti 10 juta nih. Gitu ya. Hanya keuntungannya aja. Padahal ternyata ketika dia cek, risikonya dia sebenarnya adalah konservatif. Artinya apa? Artinya profil risiko konservatif adalah dia tidak siap sama sekali ya dalam risiko yang besar dalam waktu yang cepat. Gitu. Kalau konservatif itu ya untung sedikit, alhamdulillah gitu. Yang penting turunnya nggak banyak-banyak gitu. Ya, kalau misalkan dapat keuntungan, misalkan berdagang gitu ya. Ada tipe-tipe pedagang konservatif ya ada. Misalkan udah dapatnya sekian persen aja sudah alhamdulillah. Yang penting kita bertumbuh naiknya pelan-pelan nggak apa-apa. Nah gitu ya. Itu tipe-tipe konservatif tuh. Yang model-model begitu biasanya ya ketika turunnya drop shotnya tuh jauh sekali cepat gitu ya. Itu biasanya dia tidak kuat menahannya dan apa namanya kaget, kalut dan sebagainya. Nah kita perlu tahu dulu profil risiko kita apa. Jangan-jangan selama ini kita masuk konservatif, tapi gayanya kita sebagai investor yang agresif.
gitu ya. Itu yang biasa terjadi. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan investasi, kita harus tahu tujuan kita apa. Nah, kebanyakan juga di luar sana, ya, ketika investasi itu nggak tahu tujuannya apa. Yang tadi cuma ikut-ikutan, diiming-imingin dan segala macam, sehingga apa? Sehingga semua benaknya itu adalah mimpi-mimpinya dia. Wah, nanti kalau investasi bisa beli McLaren gitu ya. McLaren lo warna apa bisa ditanya tuh kalau udah investasi gitu ya. Udah gitu, padahal sebenarnya dia nggak butuh. Nah, tujuan seseorang atau tujuan tiap-tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang ketika dia investasi, dia buat apa? Buat nyekolahin anak, ada. Ketika dia bertujuan investasi buat apa? Buat menikahkan anaknya, ada. Ketika dia bertujuan investasi buat apa? Buat menikah, ya ada, gitu ya. Ketika dia investasi tujuannya untuk apa? Untuk yang lain, untuk pendidikan anak dan seterusnya ada, atau untuk naik haji, untuk bikin bisnis dan seterusnya ada, ya. Nah, makanya beda-beda. Tentukan dulu tujuan kita. Kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Tahu resiko kita apa, tahu tujuan kita apa. Nah, yang ketiga adalah tahu jangka waktunya dan besarannya berapa, ya. Jangka waktu ini juga perlu. Agar apa? Agar kita tahu mana yang bisa kita pilih, ya. Apa saja yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, itu harus ada jangka waktunya. Kalau nggak ada, ya itu namanya ya hanya cuma bayangan aja. Nggak bisa kecapai-capai juga, gitu ya. Misalkan jangka waktunya berapa lama nih? Oh, saya mau umroh, ya. Misalkan tahun depan, tahun 2026. Kapan bulannya dan segala macam. Nilainya berapa, ya. Habis itu nanti dicangking down tuh. Oh, kira-kira sekian. Berarti saya harus ngambil berapa ya setiap bulannya, atau saya bisa harus meningkatkan income saya berapa, dengan cara apa, terus instrumen investasi apa yang saya bisa ambil atau pilih untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting yang saya merahin. Apa itu? Harus sesuai dengan ketentuan syariat, gitu ya. Nah, jadi kalau yang lain-lain itu tadi saya bilang ya, investasi yang menguntungkan dan halal harusnya adalah investasi yang halal dan menguntungkan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin, halal haram itu harus jadi pondasi. Syariat Islam itu harus jadi pondasi. Makanya tadi Pak Cat sudah bilang ya, banyak kan orang ya, ketika ngomong misalkan, kamu muslim, ya saya muslim gitu. Tapi ketika ditanya, bagaimana proses muamalah yang kamu lakukan? Wah, udahlah, kalau ngomongin agama mah agama aja, ekonomi mah biarin aja yang sekarang terjadi gitu ya. Ya udah, orang sekarang dunia kayak gini kok, ya udah pakai aja. Kalau nggak kayak gini gimana kita bisa kaya? Nah, itu kalimat-kalimat itu tuh. Kalau nggak kayak gini, gimana kita bisa kaya? Gimana kita bisa apa namanya bisa lebih baik dari sekarang? Gimana kita bisa A, B, C, D dan seterusnya? Gitu ya. Atau misalkan kalau yang banyak terjadi tuh, yang tadi Pak Chan juga bilang tentang misalkan kredit, gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih ketika orang bilang, loh kamu kalau nggak KPR, gitu ya, kalau nggak kredit, kapan kamu bisa punya rumah? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang nyuruh punya rumah? Gitu. Ya, nggak ada. Kalau kita balik ke ketentuan syariat, nggak ada tuh. Nggak ada diwajibkan, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu mempunyai rumah gitu ya. Mempunyai ya, memiliki berarti punya kita tuh secara zat dan manfaat. Nggak ada gitu ya. Kalau misalkan sebagai seorang koam, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga ya, memberikan tempat yang layak bagi keluarga itu ada gitu ya. Tapi tidak diwajibkan untuk membeli atau memiliki, apalagi ya yang digarisbawahi, apalagi cara kepemilikannya itu dengan cara-cara yang dilanggar oleh syariat. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kalau ngomongin itu dosa-dosanya, wah luar biasa ya. Kalau ngomongin riba itu, wah luar biasa. Riba itulah kalau saya tahu ya, koreksi kalau saya salah ya. Itu satu-satunya dosa yang suruh milih ya. Ada 73 pintu dosa. Ya, yang paling rendah adalah menzinai ibu kandung sendiri, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya dosa yang ditantang perang langsung oleh Allah. Gitu ya. Itu riba tuh. Ditantang perang langsung. Nah, kalau kita ditantang perang sama Allah, sama Rasulnya, kita mau menang dari cara apa? Dengan cara apa? Nggak ada. Nggak ada celah sedikit pun untuk kita bisa menang kalau kita berperang lawan Allah dan Rasul. Nggak ada. Gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau kita ngomongin riba, wah, nauzubillah min dzalik. Nah, riba itu dan ngomongin riba itu dosanya juga istimewa tuh. Kenapa? Karena kita ngomongin riba itu pelakunya itu ada 4 gitu ya. Yang ngasih dia kena dosanya, yang dapetin dia kena dosanya, gitu ya. Yang menjadi saksi dia kena dosanya, yang nyatet dia kena dosanya. Empat-empatnya dosanya sama. Padahal yang ngicipin duitnya cuma yang nerima gitu ya. Gitu. Tapi empat-empatnya dosanya sama gitu. Nah, itu dia tuh istimewanya ya. Makanya nauzubillah min dzalik, tapi
kita ngerasa itu baik-baik saja. Kenapa? Karena ya tidak berdampak secara kasat mata dan langsung gitu biasanya ya. Wah, nggak apa-apa kok si Fulan juga bisnisnya kredit aman-aman aja gitu ya. Transaksinya kredit juga aman-aman aja. Investasinya juga begitu-begitu juga aman-aman aja, sehat gitu ya. Udah apa namanya sehat, habis itu apalagi bisnisnya makin besar dan segala macam, keluarga juga baik-baik aja, setiap tahun bisa keluar negeri, 2 tahun sekali bisa keluar negeri dan seterusnya gitu ya, baik-baik aja kok gitu ya. Di situ tuh ya, nah, para guru-guru saya mengatakan bahwasanya, nah di kondisi itulah sebenarnya seharusnya kita sedih. Kenapa? Karena Allah itu berarti ninggalin kita. Allah itu mungkin nggak mau ketemu sama kita. Makanya disebutnya dengan istidraj. Ya, dibiar-biarin sama Allah. Biar tuh sok tuh. Enggak tuh mau ngapain aja terserah gitu ya. Terserah gitu. Nah, nanti ya di akhirat nanti, nah itu yang menjadi kesedihan bagi kita yang akan sangat panjang dan tidak akan pernah bisa terputus. Ya, itu dia. Nah, ya, yang menjadi pondasi dasar itu sama. Makanya investasi syariah itu adalah sebuah kegiatan menanamkan modal gitu ya untuk mendapatkan sejumlah keuntungan yang yang kegiatan pengelolaannya sesuai dengan hukum-hukum atau syariat Islam. Nah, ini menjadi dasar kita gitu ya. Jadi bukan hanya karena tadi bukan wah karena saya pengen tujuannya A, pokoknya harus sampai di A gitu. Enggak gitu ya. Oh, karena profil resiko saya B, gitu ya. Ya nggak apa-apa saya ngambil instrumennya A. Kenapa? Karena sudah siap dengan resikonya. Itu kan resiko dunia ya. Wallahi kita nggak bisa tuh nahan resiko-resiko akhirat tuh nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Orang kita kejedot aja, kelingking kejedot pinggiran kursi aja udah nauzubillah min dzalik tuh sakitnya teriak-teriak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, makanya harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Nah, juga yang menjadi dasar adalah sama yang tadi disebutkan sama Pak Chan ya. Apa itu? Nah, tidak akan bergeser satu kaki anak manusia atau satu kaki orang Adam gitu ya di hari kiamat sebelum ditanya 5 hal. Yang menarik tanyanya dua. Kalau tadi disebutkan adalah dari mana harta itu berarti kalau saya biasa menjelaskannya apa namanya kasih analoginya adalah dari mana itu berarti kalau kita sebagai seorang profesional kita seorang bekerja ya sebagai seorang profesional maka ditanya pekerjaanmu seperti apa ya kamu pernah apa namanya suap atau enggak gitu ya pernah korupsi atau enggak dan seterusnya itu bakal ditanya sama Allah tuh diaudit sama Allah ya itu semua pertanyaan. Nah kalau sebagai pengusaha ditanyanya lebih panjang gitu ya karena sebagai seorang pengusaha itu di satu sisi memang memiliki ya memiliki potensi mendapatkan income yang lebih besar ya dan lebih besar dan eksponensial ya tapi di sisi yang lain ya juga punya risiko yang jauh lebih besar ya. Dan di satu sisi yang menjadi dasar adalah sebagai seorang pengusaha itu terikat semua akad muamalah di dalamnya. Di sana ada akad jual beli, ya. Di sana ada akad apa namanya karyawan, ya, mengikat bagaimana apa membayar karyawan, memberikan hak kepada karyawan. Bagaimana dia hubungannya terhadap supplier, bagaimana hubungannya terhadap konsumen, akad-akad yang digunakan, apakah akad salam, istisna dan seterusnya ya. Itu jadi itu semua bakal ditanya sama Allah. Nah, perihal yang kedua, kemana kamu belanjainnya adalah salah satunya kemana atau apa instrumen investasi yang akan kita pilih gitu. Ditanya sama Allah. Misal nih ya, ternyata hartanya alhamdulillah semua dapatnya dengan cara yang baik gitu ya. Wah, usahanya halal gitu ya. Semua sistemnya juga baik, akad-akadnya baik gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengeluarkan uangnya, ya kita belanjakan dengan cara yang salah, ya, dengan instrumen-instrumen yang apa tidak sesuai dengan syariat Allah, nah itu juga dikenai namanya hukuman nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditanyanya dua hal. Dan Allah di sini nggak pernah tanya jumlah, ya, karena jumlah adalah hak prerogatifnya Allah. Nggak pernah ditanya berapa jumlahmu, enggak, jumlah mah udah terserah Allah. Mau kasih Mas Oki 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar itu mah terserah Allah. Nah caranya Mas Oki ngambilnya itu nanti yang beda, ya. Apakah dengan memperbesar siswa, gitu ya? Atau misalkan dia punya bisnis yang lain di luaran sana, Allah alam, gitu ya. Itu caranya nanti dipakai. Tapi insya Allah kalau jumlah mah jangan pernah ditanya, gitu ya. Karena jumlah itu sudah hak prerogatifnya Allah.
Tapi proses-prosesnya kita itulah proses yang kita jalani karena sebuah proses itu nanti yang akan ditanya sama Allah. Gitu ya. Termasuk tadi ada, wah profil resikonya, tujuannya apa segala macam. Tapi kalau caranya salah, gugur semuanya. Gitu ya. Nah, ada juga yang lain nih. Nah, ada juga yang lain, ya hadis-hadis yang lain, ya disebutkan misalnya di sini. Ada sejumlah orang yang belanjakan harta secara serampangan. Nah, ada nggak sekarang terjadi? Kayaknya sekarang kejadian deh ya. Jadi ada sejumlah orang yang belanjakan harta Allah itu secara serampangan, asal-asalan, dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah, janjinya Allah itu menyeramkan sekali. Maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Ya, nauzubillah misalnya. Karena urusan muamalah ini panjang, ya. Urusan harta ini panjang, ya. Nah, atau yang lain, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu seorang itu tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Itu udah nggak peduli lagi. Dan kayaknya sekarang banyak yang kayak gitu. Maka tadi Pak Chan bilang, sekarang tuh ada banyak tuh apa pilihan-pilihan yang menarik gitu ya. Ada aktivitas pinjol, ada aktivitas judol gitu ya. Itu kan aktivitas-aktivitas yang apa? Yang menggiurkan kalau kita ngelihatnya dari sisi oh ini dapat menghasilkan income yang dengan cara cepat gitu ya dan juga jumlahnya eksponensial cukup besar gitu cepat gitu kapan lagi kita bisa dapat uang sekian juta rupiah cuma dengan foto KTP nggak ada lagi selain kita pakai pinjol gitu ya itu kan cara-cara cepat gitu ya nah tapi kalau kita nggak ngikutin cara-caranya Allah cara-caranya Allah itu yang kejadian nih yang kata Nabi Muhammad SAW beberapa hari lalu saya baru apa ya diceritain lah ya sama teman dia teman lama dia nanya dia nah apa namanya dia cerita bahwasanya pasangannya itu melakukan judol ya judol nah padahal dia punya pekerjaan gitu pekerjaannya juga cukup bagus gitu ya dengan income yang cukup bagus sudah dikasih tahu sampai 3 kali gitu ya bahkan sampai orang tuanya semua ngasih tahu dan lain-lain ternyata dia nggak apa istilahnya tidak mengindahkan itulah kenapa karena bisa jadi kalau sudah demikian itu sudah edik jadinya ya wah dia sudah apa ya jadi sebuah ketergantungan gitu kayaknya dapat segini bisa deh sampai sini bisa deh wah bisa nih wah kemarin dapat segini bisa kali ya sekarang ya padahal kalau kita dapat cerita ya Ustadz apa kalau Denny Slim itu kan cerita ya gitu kan dia dulu eh, mantan begituan gitu ya bahkan back endnya dia tahu sama sekali nggak pernah menang kalau ngomong lawan Bandar tuh nggak pernah menang di sisi manapun tuh nggak pernah menang kalau ngomong Bandar gitu ya nah itu tuh makanya jadi ketika kita dibutakan oleh sesuatu yang tidak menjadi landasannya itu adalah syariat wah itu semua buta tuh wah bisa kali ini oh nggak apa-apa kali ini sedikit wah nggak apa-apa kali sekarang gitu ya besok masih bisa dicicil iya kalau besok masih hidup kalau habis misalkan tanda tangan riba habis itu di perjalanan pulang lewat gimana gitu ya. Makanya salah satu guru saya itu mengatakan ketika saya tanya, Ustaz, eh, gimana ya kalau misalkan ada orang yang dengan sadar gitu kembali lagi ngelakuin sesuatu dosa gitu. Ya. Terus dia jawabnya gini, ya udah lagi pastiin aja ya, antum nggak wafat saat itu. Bisa nggak antum mastiin? Kalau antum bisa mastiin pas antum melakukan hal itu antum nggak wafat, gitu. Ya nggak apa-apa sok aja tuh. Tapi kan nggak ada yang bisa. Wallahi nggak ada yang bisa ya. Mungkin ini bisa menjadi webinar kita terakhir. Wallahu alam, gitu ya. Nggak ada yang bisa. Makanya pondasi syariat itu menjadi pondasi yang paling mendasar, gitu ya. Paling mendasar sebelum kita melakukan semua hal. Ya. Nah, selanjutnya, ya. Nah, kalau kita ngomongin, kita sudah tahu nih ya. Oh ternyata sebelum investasi harus tahu profil risikonya. Oh ternyata kalau harus tahu tujuannya, ya harus tahu jangka waktu dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah harus sesuai dengan ketentuan syariat gitu ya. Nah, terus apa dong instrumen investasi yang sesuai dengan syariah gitu? Pertanyaan tuh begitu tuh. Apa tuh biasanya instrumennya? Boleh nggak sih ini, boleh nggak sih itu? Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Yang pertama adalah emas, ya. Emas. Walaupun beberapa waktu ini emas cukup dikatakan harganya orang Indonesia FOMO ya, luar biasa ya. Itu saya nggak pernah apa namanya nggak pernah ngelihat kondisi begini gitu ya. Saya kemarin cerita sama salah satu teman saya bilang gini, kalau ngomongin inflasi naik, gitu
ya, saya masih agak wah oke lah gitu inflasi gitu. Kalau ngomongin yang lain gitu ya, oke lah masih bisa. Tapi ketika saya agak deg-degan itu ketika emas itu naiknya luar biasa, eksponensial, push gitu ya. Kayak di pom-pomnya luar biasa naik. Nggak pernah sepanjang yang sepatahu saya ya, sepanjang perjalanan itu emas itu meningkat lebih dari 30%, 40%, 50% gitu ya. Itu dalam waktu nggak ada setahun gitu ya. Nggak ada setahun kemarin ya gitu ya. Karena saya ingat betul ya, saya beli emas itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun lah kita nggak sampai 2 tahun ya. 2 tahun tuh harganya masih 1 juta, tuh. 1 juta, ya. Sekitar, oh nggak sampai 900-an, 1 juta lah, nggak usah sejuta ya, sejuta. Lalu setahun kemudian itu harganya udah 1,3, ya sekitar 2 tahun berarti. Nah 1,5 tahun, karena ngikutin anak saya yang kedua lahir. Nah habis itu apa namanya? Sekarang gitu ya, yang tadinya saya beli 1 juta di 2 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, sekarang udah 1,8. Bahkan di pasaran yang nyari 1,8 susahnya minta ampun. Harganya pasti 1,9 ke atas. 2,100.000, 2,050.000, 2,200.000 dan seterusnya ya. Gitu. Itu emas ya. Walaupun memang ada apa sebagian orang yang tidak suka dengan investasi emas gitu ya. Tapi kenapa ini menjadi instrumen yang saya masukkan ke yang pertama? Karena masukannya adalah saya mengambilnya pondasi dalil dari Rasulullah SAW. Bahkan nanti kita akan kembali itu kepada dinar dan dirham gitu ya, kita akan kembali ke sana. Kalau saya peganglah emas gitu ya. Terus yang kedua adalah harganya, walaupun saya bilang enggak, emas itu bukan untuk meningkatkan kekayaan gitu ya, tapi dia hanya mempertahankan saja untuk menjaga inflasi dan seterusnya apapun itu. Tapi emas itu bentuknya fisik ya, maka saya tetap pakai emas di nomor satu ya. Dan pastikan juga, oh transaksi emas memang ada yang tidak sesuai syariat, oh ada gitu ya. Ini yang kami pahami itu ada. Kenapa? Karena emas itu adalah barang ribawi, maka dia harus syadan bin yadin, ya harus ketemu nih antara penjual dan pembelinya. Ya, kalaupun misalnya tidak ketemu harus pakai wakalah dan wakalah itu harus jelas dan ada ketentuan-ketentuannya ya. Tapi yang jelas adalah harus dia yadan bin yadin ya, dan dia harus ketemunya sama. Oh, nilainya 1 gram, sekarang harganya 2 juta, maka 2 jutanya dan 1 gramnya, gitu ya. Jadi harus langsung ya. Jadi kalau kami pahami tidak memahami, apa kami tidak mengambil ya, yang misalkan menabung emas, mencicil emas dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak pernah kita pegang emasnya secara langsung. Gitu ya. Dan pun kalau kita membeli di toko gitu ya, atau di store gitu ya, yang ketika misalnya kita transfer hari ini, barang bisa diambilnya 3 hari kemudian, itu pun kita tidak menyarankan. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadisnya, maka dia harus yadan bin yadin ya. Oke, itu Mas. Yang kedua adalah bisnis ya. Kita melakukan bisnis ya, melakukan bisnis. Ya, melakukan bisnis sendiri. Jadi kita punya uang, sejumlah uang, lalu kita kelola atau kita mentasarufkan. Ini juga menjadi salah satu apa ya bagian dari perencanaan keuangan di dalam Islam, ya. Jadi ketika kita mendapatkan harta, maka harta itu bisa ditasarufkan atau dikelola, gitu ya. Yang kedua adalah bisa ditauzikan atau didistribusikan, didistribusikan dan dikelola. Nah, dikelola ini dalam Islam itu nggak pernah disebutin modal sebenarnya, ya. Maksudnya besaran modalnya itu nggak pernah. Bisa jadi modalnya kecil atau bisa jadi modalnya hanyalah jasa kita sebagai maklar atau simsyar gitu ya. Itu bisa gitu ya. Bahkan contohnya sudah banyak. Kalau kita ngomongin balik lagi ya, kalau kita ngomongin contohnya adalah contoh-contoh apa namanya orang-orang kaya saat ini gitu ya, maka pasti instrumen yang digunakan itu berbeda gitu. Tapi kalau kita ngambil contohnya itu adalah para sahabat gitu ya, kita bisa banyak sekali ngambil contoh dari para sahabat. Itu juga nanti berbeda ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Syirkah. Nah, syirkah adalah apa? Kerjasama, usaha, 2 orang atau lebih dalam bikin bisnis bareng. Gampangnya gitu ya. Kita kerjasama bareng lah. Kita partnership gitu ya. Itu ngomonginnya syirkah. Dalam Islam ada ketentuannya, ada semuanya ya. Bagaimana itu pengelola, bagaimana itu memodal, kedudukannya seperti apa, do and don'ts-nya apa, dan seterusnya itu ada dalam Islam. Gitu ya. Itu namanya syirkah. Nah, yang keempat yang bisa diambil adalah properti, ya. Properti, baik itu nanti bentuknya tanah atau misalkan bentuknya rumah. Tapi harus kita hitung lagi, gitu ya, apakah ini menguntungkan atau tidak. Karena kemarin kita ada kasus, ada konsultasi, dia punya tanah yang diberikan oleh orang tuanya, dia bilang saya mau bangun kos-kosan. Nah, pasti kan pertanyaannya adalah
tanahnya berarti sudah punya sendiri, sudah berarti sudah milik nih, udah jadi aset. Itu aset pertama kan di tanah. Maka pertanyaannya adalah berapa biaya bangunnya, habis itu berapa potensi income ketika sudah dibangun, harga kamar di situ berapa dan seterusnya. Nanti harus kita hitung dulu tuh. Baik itu dari operasionalnya, nanti ketemu nanti BEP-nya berapa, terus profitnya berapa dan gimana. Apakah itu menguntungkan atau tidak? Atau kita pakai cara yang lain dengan uang yang kita sudah punya, kita pakai cara yang lain gitu ya untuk mendapatkan misalkan oh kita mau sumbernya dari properti tapi tidak harus bangun gimana ya caranya. Nah, itu juga bisa bisa dihitungkan ya, bisa dibikinkan proyeksi dan seterusnya. Maka sebagai menjadi pondasi adalah sebagai seorang investor itu tidak cukup punya modal tok, nggak cukup ya. Oh, saya punya uang nih, sekian, nggak cukup. Tapi harus punya apa? Punya ilmu, ya. Harus punya ilmu. Karena yang kejadian di lapangan adalah kenapa kerjasama antara dua pihak itu kebanyakan itu di tengah jalan itu selesai, karena biasanya yang saya sebut ini gini, itu orang punya duit nganggur sama orang punya waktu nganggur, ya. Nah, ketika misalkan orang punya waktu ngobrol tuh mereka kayak bikin kafe enak nih, gue punya duit segini nih, gitu. Nggak apa-apa, ayo bikin sama gue. Emang lu pernah? Iya belum sih, tapi gampang lah teman-teman gue banyak yang punya kafe, tenang-tenang aja. Ntar gue tanya-tanya segala macam, bisa lah, bisa lah. Kira-kira kebutuhannya berapa ya? 500 juta kayaknya. Gitu. Asal sebut aja gitu. 500 juta. Emang segitu banyak? Iya. Tuh ya, coba lihat. Misalkan dia contoh tuh brand ini coba. Tuh coba kita lihat ke browsing tuh. Keuntungannya sekian loh sehari. Gede. Gitu. Tapi si investornya karena dia nggak punya ilmu, dia punya uang dan pengen ngembangin, tanpa ada apa namanya dasarnya, ya udah dia transfer aja. Dia nggak pernah tanya gimana proyeksinya, apa proposal bisnisnya aja dia nggak pernah tahu, kenapa dia belanjanya habis gitu dan seterusnya, OPEX-nya apa aja dia nggak pernah tahu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga di perjalanan bisa dipastikan biasanya bermasalah dan bubar. Akhirnya ketika bubar udah nggak jadi temenan. Kenapa? Karena si pemilik modal ngerasa bahwasanya dia diakalin sama si pengelolanya tadi yang notabene biasanya teman, ya. Nah, maka itu menjadi salah satu syarat juga tuh sebelum kita berinvestasi, ya. Oke. Masih punya waktu saya, Mas? 5 menit? Oke, ya, 5 menit. Yang terakhir ya buat teman-teman semua di sini. Nah, tadi kita ngomongin profil resiko. Nah, saya mau bikinin kuis, siapin kertasnya atau ketik-ketik di kolom juga bisa. Ya, kita ngomongin resiko, profil resiko. Kuis profil resiko. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Kita lihat nanti kira-kira ternyata profil resikonya teman-teman itu apa. Nah, kalau teman-teman punya dana yang diinvestasikan dari total kekayaan itu berapa? Coba ya. Kurang dari 10%. 10 sampai 20% ya, atau di atas 50% ya. Nah, yang kedua, berapa lama teman-teman kalau punya uang itu menginvestasikan uangnya? Wah, kurang dari setahun, saya nggak mau lama-lama, gitu ya, saya mau cepet-cepet aja. Atau 5 tahun, ya, wah nggak apa-apa deh lama, yang penting oke lah, saya ngeliat saya perhitungannya segala macam baik. Gitu. Atau yang 1 sampai 3 tahun aja, nggak terlalu lama-lama, nggak terlalu panjang juga, gitu ya, saya sedang-sedang aja, ya, misalkan begitu. Nah, terus. Ya, ini ditulis ya A, B, C, D sendiri ya. Nanti kita karena kita nanti ada hitungannya ya. Nah, lalu punya nggak dana darurat ya? Kalau punya dana darurat itu berapa tuh totalannya? Ada berapa banyak? 1 bulan itu adalah besaran 1 bulan dari dana darurat yang dibutuhkan. Dana darurat itu dihitung dari mana? Biasanya dihitungin dari berapa besar pengeluaran atau kebutuhan dari setiap bulannya, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, seberapa tinggi risiko yang dapat ditanggung? Punya resiko nggak? Nggak sama sekali. Resikonya rendah, sedang, tinggi, dan segala macam. Dan yang terakhir, skenario pilihan resikonya itu mau ngelihatnya yang seperti apa, ya. Nah, sudah silakan ditulis ABCD-nya. Oke, kalau sudah, selanjutnya. Nah, lihat jawabannya. Sudah semua ya? Kalau sudah coba ketik satu deh, ketik satu, ketik satu. Nah, silakan Bapak Ibu Kakak. Tadi ada kuis dijawab A, B, C gitu Nih, atau D ini. gitu. Nah, ini ada 5 soal berarti 1 A contoh, 2 C,
3 B, contoh. 4 D, 5 A gitu. Nah, Hmm, mungkin bisa ada salah satu dari Bapak Ibu Kakak sekalian agar bisa menjadi contoh ya, nanti ya. Nah, jadi contoh oke, gitu. Contoh nomor silakan. satu ini apa gitu. Mas Oki juga boleh ya. Mas Oki udah pernah belum? Ini saya udah pernah belum ya? Iya. Baru ini Oh, Mas. baru ya. Keren sekali nih webinarnya nih. Ya, coba ya. Sangat eksklusif, eksekutif. Nah, ini Oke, sudah ada dari oke, sudah ya. Nah, Mbak Mas kalau Dias ya. sudah, mari kita lihat kuncinya ya. Coba. Nah, nanti dijumlah. Silakan. Ini gimana maksudnya, Mas? Misalkan saya nomor satu B, oh berarti saya dapat nilainya satu. Nomor dua A berarti tambah tiga gitu ya, dan seterusnya. Dijumlah ya, dijumlah dulu. Kalau sudah ketik satu ya, coba kita lihat yang paling banyak. Ketik satu kalau sudah. Wah, Wah, menarik ini. all in. Wah, luar biasa ya, all in. Jos. Oke. Nah ya, nah kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya. Nah, coba dijumlah. Saya mau tahu nih, yang konservatif ketik satu, ya ketik satu, yang moderat ketik dua, yang agresif ketik tiga. Kita lihat paling banyak yang mana. Coba, yang ngaku-ngaku agresif, coba. Silakan Bapak Ibu, kita cek peserta webinar Keuangan Islam pagi hari ini lebih banyak yang satu, dua, tiga. Yang Hmm, konservatif, moderat, atau agresif. Silakan Bapak Ibu Kakak sekalian. coba ya, kita mau lihat. Wah, Coba moderat no, paling moderat. banyak nih, Mas Nah, Giri. coba Moderat. lagi terus. Mana? Saya kasih. Ntar, tunggu lagi. Coba, coba. Ada nggak yang agresif? Wah, ada satu ya. Hmm, ya, coba ya. Nah, oke ya. Oke. Nah, dari sini kita kelihatan ya sebenarnya. Ini sebagai salah satu tes kecil aja ya. Tes kecil bahwasanya, wah, ternyata sebagai seorang investor itu banyak hal yang kita perlu lewatin gitu ya. Banyak hal yang kita perlu lewatin gitu. Nah, yang pertama yang tadi menjadi dasar adalah profil risiko kita gitu. Emang benar. Kenapa? Karena begini kondisinya. Banyak sekali orang yang ketika dia punya uang ya, dia ngerasa punya uang lebih gitu ya. Dia nggak punya dana darurat atau dana simpanan atau misalkan apa bisa dikatakan underlying asetnya itu ya, kalau kita ngomong underlying asetnya itu dia nggak ada gitu ya, sama sekali nggak ada, nggak punya tabungan dan lain-lain. Tapi dia ngerasa uang yang segitu-gitunya itu bisa dia masukin semua ke investasi dengan harapan dia berputarnya besar. Oh, itu salah total ya. Ditambah lagi ya, misalkan yang pertama dia nggak punya dana darurat gitu ya. Nah, itu nggak punya. Terus yang kedua, income-nya segitu-gitu aja. Dia maksudnya apa? Maksudnya dia tidak punya apa namanya hasrat untuk apa? Untuk meningkatkan income lebih dulu. Jadi kalau misalkan income-nya, saya nggak tidak menyalahkan gitu ya, tidak menyalahkan apapun profesi background-nya segala macam, enggak gitu ya. Tapi dengan saat ini kita bisa punya potensi yang lebih untuk kita bisa meningkatkan income. Tinggal bagaimana kita caranya, kita mau atau enggak gitu ya. Dengan tentu dengan sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, itu tuh udah nggak ada. Jadi, wah udah segitu-gitu aja income-nya, nggak punya dana darurat gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan dapat bonus atau dapat warisan, dia ngerasanya apa? Dia ngerasa ini bisa nih saya investasi ini. Wah, saya bisa nih kalau segini dapat sekian persen. Bayangannya udah macam-macam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ambruk. Ditambah lagi dia punya cicilan, dia punya kredit riba. Wah, luar biasa. Habis pasti. Habis pasti ya, dia nggak punya dana darurat, dia punya cicilan, dia nggak increase income ya, dan dia juga all in di tabungan yang tadi sudah dia rasa ini buat investasi, dia masuk ke situ, habis semuanya ya. Ketika investasi atau bisnis yang dia pilih itu lagi turun, dia nggak punya tabungan, selesai ya. Ditambah lagi misalkan dia kerja, kena layoff, kena PHK, nggak punya tabungan, tabungannya sudah dimasukin ke bisnisnya, bisnisnya turun, selesai. Ditambah lagi dia punya kredit, wah tambah habis lagi. Ya, karena apa? Karena kredit itu harus dibayar gitu ya. Tadi Pak Chan bilang gitu ya, harus dibayar.
Karena kita sebagai pebisnis itu yang kita butuhin apa? Modal atau butuh barang atau sesuatu yang memang untuk meningkatkan produktivitas bisnis kita gitu ya. Nah, itu harus kita perlu tahu. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya ilmu yang banyak. Nah, makanya di sini Siswa Ampara, Barang Beruang Halal dan juga Trust itu punya apa ya istilahnya? Punya program lah ya, punya program kelas-kelas gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi dari rekan-rekan semuanya. Ya, dan dari background yang masing-masing. Pak Chan di mikronya, saya di personal finance-nya, nanti ada satu lagi mungkin atau dari Ibu itu insya Allah semoga lekas sembuh ya. Dan juga atau misalkan yang lain gitu ya. Dan kita bisa untuk meningkatkan literasi-literasi kita agar kita siap untuk menghadapi kehidupan ini dengan tentu dengan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya agak over waktu, mohon maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Bisa hubungi saya di sini, bisa cek di Beruang Halal atau di Money Habits gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Mas Giri Sulandar selaku founder Beruang Halal ya, Masya Allah. Baik, Bapak, Ibu, Kakak sekalian masih bersama kami di webinar Keuangan Islam. Tak terasa ya materi-materi yang luar biasa sudah kita dapatkan, kita sering. Semoga bisa kita amalkan, termasuk kita sebarkan ya. Mari kita kampanyekan ya keuangan Islam ya, sistem keuangan Islam kita tegakkan bersama, kita dakwakan bersama. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini karena sudah di penghujung waktu, mungkin hanya pertanyaan-pertanyaan pilihan saja yang akan saya bacakan. Dan ini termasuk sudah ada pertanyaan untuk Ustadz Chandra. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Ini tadi ditanyakan oleh Bapak Oka dan juga Ibu Siti Khadijah. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Mas Giri dan juga Ustadz Chandra, silakan langsung di kolom chat ya, langsung di kolom chat. Karena memang pertanyaan ini atau sesi tanya jawab ini khusus bagi yang bergabung di Zoom meeting. Baik, pertama izin bertanya Ustadz Chandra atas solusi syariah apakah bisa mendampingi persiapan syirkah di area Kalimantan Barat? Nah, itu pertama Ustadz. Kemudian izin bertanya Ustadz Chandra, apakah perlu menggunakan jaminan dalam pembelian kredit? Nah, itu mungkin dua pertanyaan dulu untuk Ustadz Chandra. Yang lain silakan bisa diketik kolom komentar. Tafadhol Ustadz, bisa langsung dijawab. Baik, yang pertama dari Kalimantan Selatan, Pak siapa tadi? Oke. Pak Oka. Baik, Pak Oka terima kasih atas pertanyaannya dan memang salah satu aktivitas atau jasa yang kami lakukan di Solusi Syariah adalah mendampingi para pihak yang akan bersyirik, ya. Dan proses pendampingan yang dilakukan oleh Trust itu menyangkut persiapan sirkahnya, ya, terus akad sirkahnya, terus sampai monitoring setelah sirkahnya berjalan, dan kalau memang nanti sirkahnya sudah selesai, kita juga bisa bantu penutupan sirkah. Jadi itu jasa yang kami miliki saat ini, ya, bisa memandu sampai demikian. Nah, bicara mengenai persiapan sirkah, ya, selalu kami mulai dengan training sirkah. Karena kami ingin semua orang yang bersirkah, ya, itu punya pemahaman atau persepsi yang sama terhadap ketentuan sirkah. Satu kerjasama bisnis itu dibutuhkan kesepakatan. Kerja bisnis yang pakai versi, di mana di dalamnya ada pengelola, ada pemodal. Bayangkan kalau pemodal punya versi, pengelola punya versi, ya, dan ternyata versinya belum tentu sama, maka ini akan berpotensi adanya permasalahan saat sirkahnya berjalan. Oleh karena itu, pemodal dan pengelola yang mungkin sudah punya background kerjasama yang mereka lakukan sebelumnya, ya, mereka tidak bisa menggunakan versinya masing-masing. Mereka harus sepakat menggunakan versi yang sesuai syariah, dan itu harus disepakati. Sehingga dalam syirkah tidak ada versi pengelola, tidak ada versi pemodal, yang ada adalah versi syariah. Nah, karena itu, maka biasanya kami mulai dengan yuk kita diskusi, yuk kita belajar dulu syirkah, ya, terhadap semua pihak. Baru yang berikutnya kita sangat membutuhkan namanya analisa keuangan dan analisa bisnis yang akan disyirkahkan. Nah, semua itu nanti kita akan
jelaskan bagaimana metodenya. Jadi kalau Pak Oka tanya, bisa. Pada prinsipnya memang salah satu jasa yang kami tawarkan adalah mendampingi syirkah, ya. Nah, namun ke Kalimantan Barat, kami sih bisa saja ke Kalimantan Barat, tapi berarti para pihak juga udah harus siap nih mendatangkan kami ke sana. Kalau kami diundang ke sana, insya Allah kami siap. Untuk lebih detailnya mungkin Pak Oka bisa menghubungi nomor Trust Solusi Syariah ya. Cari di IG-nya tadi, ya di situ ada nomor Trust. Hubungi saja, sampaikan saja apa kebutuhannya. Itu untuk yang Pak Oka. Lalu pertanyaan kedua tadi mengenai apa ya, Mas Oki ya? Pertanyaan yang kedua, apakah perlu menggunakan jaminan dalam pembelian kredit? Itu, Ustaz. Oke. Jadi yang harus diingat, ada hutang piutang, ada pinjam meminjam. Nih, detailnya syariat. Syariat itu membedain hutang sama pinjaman. Kalau hutang, istilahnya itu debt, ya, debt. Kalau pinjaman, istilahnya loan. Oke. Nah, yang harus kita pahami, kapan debt terjadi, kapan loan terjadi. Itu. Jadi ada dua istilah. Nah, dalam hutang piutang, apakah diperbolehkan adanya jaminan? Salah satu transaksi yang bisa menimbulkan hutang piutang yang debt ini itu disebabkan karena adanya transaksi jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Jadi kalau ada akad transaksi jual beli yang pembayarannya tidak tunai, maka akan muncul hutang. Tapi hutang di sini hutang debt, bukan loan. Oke. Nah, di hutang debt boleh nggak nanti ada jaminan, kan? Jaminan itu pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariat. Ya. Namun kalau jaminan ini atau hutang ini terjadi karena adanya transaksi akad jual beli, ya, debt ini terjadi karena adanya transaksi jual beli, jaminan yang diminta bukanlah objek pembiayaan, bukanlah objek jual belinya. Ya, misalnya diperjualbelikan adalah motor Supra, ya, Honda Supra warna merah misalnya gitu. Ya, terus muncul cicilan, karena muncul cicilan minta jaminan. Boleh nggak ada jaminan? Boleh, tapi bukan motor Supra warna merah ini jaminan. Harus barang yang lain. Ya, apa motor Supra warna merah tidak bisa dijaminkan? Karena motor Supra warna merah ini adalah objek jual beli. Objek jual beli itu harus dipastikan terjadi perpindahan hak kepemilikan yang sempurna. Sehingga kalau sudah diakadkan jual beli, maka ini harus diserahkan secara sempurna. Kalau akad jual beli, ya harusnya kita serahkan, terus kita ikat lagi jadi jaminan, ini dapat saja dinilai tidak sempurna penyerahan. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, jaminan diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan loan? Ya, pinjamin uang ke orang, pinjamin uang ke orang, itu kita sebut loan. Ya, boleh nggak ada jaminan? Ya boleh ada. Yang harus berhati-hati di loan itu adalah tambahan manfaat. Ya, tambahan manfaat itu yang harus berhati. Kenapa? Karena tambahan manfaat dari pinjaman itulah riba. Oke, nah mungkin itu yang saya bisa jawab untuk awal ini, dan saya rasa pertanyaan seperti ini akan banyak. Ya, mudah-mudahan Jiswah itu mengakomodir nih forum-forum ya untuk membahas hal-hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan gitu. Jadi yang lain Bapak Ibu sekalian ikuti terus saja caranya gitu kan. Mudah-mudahan dapat ilmunya. Insyaallah. Itu saya rasa. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Chandra atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar Keuangan Islam membawa keberkahan. Baik, sepertinya ini sudah ada info dari Trust Solusi Syariah, Insya Allah. Baik, baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Langsung mungkin kita minta kepada para pemateri, Ustadz Chandra dan juga Mas Giri Sulandar untuk bisa memberikan closing statement pada
webinar Keuangan Islam membawa keberkahan. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Mas Giri. Nah, silakan Mas Giri, closing statement cukup 1 menit saja. Ah, tadi udah panjang ya. Kalau sebenarnya adalah kayak gini. Mungkin yang saya sampaikan kemarin ke Mas Oki ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya syariah financial planning itu syariah financial planning itu mengajarkan kita untuk mengaudit diri kita sendiri. Kita menjadi self auditor sebelum nanti diaudit sama Allah. Ya, itu aja. Baik, luar biasa. Sangat closing sekali statementnya. Barakallah Mas Giri, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya silahkan Ustadz Chandra. Baik, jadi orang Islam itu harusnya hidupnya tenang. Hmm. Kalau dia memegang syariatnya dan menggunakan atau menerapkan syariatnya dalam kehidupan kesehariannya. Kalau itu dua hal sudah dia lakukan, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Mungkin itu aja. Masya Allah, waduh ini ngena sekali closing statementnya. Nanti akan saya jadikan kata-kata hari ini, Ustaz. Baik, terima kasih banyak jazakumullah jasa kepada pemateri yang sangat luar biasa, kompeten dan pakar dalam bidangnya, Ustadz El Chandra, SE, selaku founder dan juga general manager Trust Solusi Syariah, dan juga Mas Giri Sulandar, pakar praktisi syariah financial planner dan juga founder Beruang Halal. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, ilmu kalau tidak diamalkan akan menjadi penyakit dan akan diminta pertanggungjawaban. Maka silahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Chandra dan Mas Giri bisa dicatat, diamalkan, dan disebarkan. Mari bersama dengan Stay Hamfara mendakwahkan ekonomi Islam. Baik, sebelum kita tutup ada beberapa informasi untuk Bapak Ibu Kakak sekalian. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Kakak sekalian yang ingin mengkuliahkan anaknya atau saudara atau kerabat atau siapapun kenalannya untuk menempuh jalur pendidikan strata 1 atau sarjana 1, yakni Stay Hamfara menjadi takwar yang sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian untuk belajar ekonomi Islam. Nah, jadi kalau mau belajar ekonomi Islam, kuliah di Stay Hamfara saja. Dan insya Allah penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka. Nah, silahkan bisa mendaftarkan ya. Anak atau siapapun yang mau kuliah tahun ini ya di Stay Hamfara ya, karena sudah dibuka pendaftarannya. Nanti bisa langsung ya cek di Instagram. Nah, bisa nanti di Instagramnya Siswa Hampara atau Stay Hampara, atau nanti bisa diketik PMB Stay Hampara. Nanti bisa langsung chat atau kemudian WA nomor yang tertera. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini juga tidak kalah menarik bagi Bapak Ibu tadi yang merasa, wah ini kayaknya kurang nih belajar webinar pagi ini ya tentang keuangan Islam. Jangan khawatir Bapak Ibu, dari Siswa Hampara insya Allah kita akan mengadakan workshop manajemen keuangan Islam, dan ini sifatnya offline, mohon maaf ya, sifatnya offline ya. Jadi insya Allah kita akan adakan di sebuah hotel di Yogyakarta. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota Yogyakarta, nanti bisa stay tune informasinya, termasuk mungkin bisa disiapkan ya, perbekalan untuk menuju ke kota Jogja, kota pendidikan, termasuk pendidikan ekonomi Islam. Nah, nanti dengan siapa? Nah, itu stay tune saja, yang jelas dengan para pakar-pakarnya. Kita akan belajar bagaimana memanage keuangan Islam dalam workshop manajemen keuangan Islam bersama Siswa Hampara, dan insya Allah juga bersama dengan Beruang Halal ya. Jadi tadi sudah tertarik sekali belajar keuangan Islam. Nah, stay tune terus ya workshop manajemen keuangan Islam, dan termasuk yang hadir pada webinar Keuangan Islam pagi hari ini, insya Allah nanti akan ada harga khusus ya. Jadi akan ada harga khusus. Nah, silakan bisa di screenshot dulu ya, bahwasanya hadir ya. Di screenshot itu menjadi harga promo, gitu, harga khusus bagi yang hadir pada webinar Keuangan Islam ini untuk ikut ke workshop manajemen keuangan Islam ya. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar dengan Ustadz Dwi Condro Triyono terkait strategi pendanaan properti syariah anti riba, bisa langsung juga daftar, mumpung harganya Rp149.000. Nah, jadi insya Allah ini program dari mahasiswa Stay Hampara yang nanti dari pembayaran ya, jadi uang yang Bapak Ibu bayarkan ini itu nanti digunakan oleh teman-teman mahasiswa Hampara
untuk mendakwahkan ekonomi Islam ke Jepang. Nah, ini jadi program pembinaan dari kampus Teh Ampara, yakni AMEL, yang nanti mereka dididik bagaimana bisa memanajemen dirinya sendiri, leadership, dan juga ekonomi manajemennya. Nah, termasuk ini adalah programnya. Dari sini harapannya bisa mendapatkan uang untuk berangkat ke Jepang. Nah, silakan Bapak Ibu bersama-sama Teh Ampara kita mendakwahkan ekonomi Islam ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk bisa follow ya. Tadi ada Money Habits ya disebutkan Mas Giri, ada Bro Halal. Nah, jangan lupa follow Bro Halal di Instagram. Trust Solusi Syariah, termasuk yang mau follow Instagramnya Ustadz Chandra juga bisa. Silakan ketik saja Ustadz Chandra atau Chandra X Bank gitu ya. Dan juga jangan lupa Siswa Hampara. Terima kasih banyak Bapak Ibu Kakak sekalian. Semoga Bapak Ibu Kakak sekalian sehat selalu dalam perlindungan Allah SWT dan juga dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Marilah kita cukupkan webinar Keuangan Islam pada pagi hari ini ya. Keuangan Islam membawa keberkahan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Chandra, Mas Giri, dan juga Bapak Ibu. Sampai bertemu di acara-acara Ziswah lainnya lagi. Dan terus semangat dalam mendakwahkan Islam, khususnya dakwah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.